perkenalkan, namaku Isna Anissa Febriani dengan NIM H0719095. Di sini saya akan melakukan praktikum teknologi produksi tanaman hortikultura dengan koas saya, Mbak Nadia Nuraini. Pertama adalah tanaman Hoya Carey atau biasanya disebut dengan tanaman sweetheart atau Valentine plant. Nah, tanaman ini merupakan tanaman hias dan juga merupakan tanaman tahunan. Cara pemanfaatannya adalah ditanam dalam pot kecil seperti ini, kemudian ditaruh di sudut-sudut ruangan untuk menghiasi rumah kalian. Tanaman Hoya Carey ini cara perbanyakannya adalah dengan stek batang pada tanah atau air dan dapat digunakan sebagai tanaman estetika segera setelah dilakukan perbanyakan. Dalam jurnalnya, Afifa 2018 menyebutkan bahwa tanaman Hoya ini pada mulanya digunakan sebagai obat, namun seiring berjalannya waktu kemudian dikembangkan sebagai tanaman hias. Tanaman Hoya ini berbunga pada bulan-bulan tertentu saja, biasanya dia berbunga lebih banyak ketika musim panas. Yang kedua adalah tanaman kencur atau dengan nama latin Kaempferia galana. Tanaman ini merupakan kategori tanaman obat yang juga merupakan tanaman tahunan. Nah, tanaman kencur ini dapat dipanen setelah 8 hingga 12 bulan penanaman. Dalam jurnalnya, Primawati dan Janah 2019 mengatakan bahwa tanaman kencur ini dapat digunakan sebagai bumbu masakan dan mengandung senyawa antioksidan. Cara perbanyakan dari tanaman kencur ini adalah dengan menggunakan rizom dari akarnya. Yang ketiga adalah tanaman alpukat atau dengan nama ilmiah Persea americana. Nah, tanaman alpukat ini merupakan tanaman buah yang juga merupakan tanaman tahunan. Tanaman alpukat ini memiliki fungsi sebagai tanaman penyedia bahan pangan, yaitu yang dimakan adalah buahnya. Nah, kapan sih tanaman alpukat ini dapat berbuah produktif? Biasanya tanaman alpukat sendiri dapat berbuah produktif setelah 2-4 tahun penanaman dan dapat terus berbuah produktif hingga 20 tahun ke depan. Dalam jurnalnya, Rahmawati et al. 2020 mengatakan bahwa alpukat memiliki antioksidan yang tinggi juga zat gizi yang lain. 90% dari kandungannya merupakan lemak. Nah, cara perbanyakan dari tanaman alpukat sendiri ini bisa menggunakan sambung pucuk, cangkok, ataupun dari biji langsung. Cara pemanfaatannya adalah dengan langsung dimakan buahnya. Yang keempat adalah tanaman daun bawang. Daun bawang sendiri memiliki nama latin Allium pistulosum L. Dalam jurnalnya, Sudartik et al. 2018 menyebutkan bahwa tanaman daun bawang merupakan tanaman sayuran semusim yang berbentuk rumput. Tanaman daun bawang sendiri memiliki fungsi sebagai tanaman penyedia bahan pangan yang dimanfaatkan sebagai sayuran tambahan dalam masakan. Bisa ditambahkan dalam bentuk mentah atau juga bisa dimasak. Nah, tanaman daun bawang sendiri ini memiliki cara perbanyakan dengan tunas anakan yang berada di samping tanaman induk atau bisa juga dengan menggunakan benih. Dan tanaman daun bawang ini dapat dipanen setelah mencapai usia 2,5 bulan setelah penanaman. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari 4 komoditas tanaman hortikultura. Ada tanaman obat, buah, sayur, juga tanaman hias. Nah, sekian dari saya.